Ya, selamat siang semuanya. Suara saya terdengar jelas. Nah, boleh konfirmasi ya suara saya terdengar jelas? Layarnya sudah Ya, terlihat Kang. belum? Oke ya. Nah, kali ini coba adik-adik buka dulu ya. Itu si soal tryout pertama ya di My Edu Lab-nya. Sudah dibuka belum? Yang fisika ya. Oke, sudah pada dibuka, boleh menjawab. Oke, sudah pada dibuka belum My Edu Lab-nya? Dan soal-soalnya sudah belum? Oke ya, kalau sudah, kita mulai aja ya dari soal nomor satu ya. Nah, untuk soal nomor satu ini, untuk soal nomor satu, 4 buah benda atau 4 buah benda di sini dengan titik masing-masing masanya M, 2M, 3M, dan 4M seperti pada gambar. Nah, posisinya kayak gini ya. Saya gambarkan dulu koordinatnya. Ya, ini gak lurus ya, tapi gak apa-apa lah ya. Setidaknya ada representasi gitu ya. Kemudian, kemudian di sini ada benda bermasa M terletak di titik X sama dengan 2 ya. Nah ini M ya, 1, 2, 1, 2, kemudian 3, 4 ya. Kemudian ke atasnya 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ke bawahnya -1, -2, -3 ya. Ke bawahnya lagi di sini -1, -2, -3. Nah, di soal nomor satu ini ada benda bermasa M ya, yang terletak di X sama dengan 2, kemudian 2M di Y sama dengan 1, 2M, lalu ada 3M di 3, 4. Nah, ini 3M. Lalu selanjutnya ada 4M di -2 dan -1 ya. Ini 4M-nya. Yang ditanyakan adalah besar momen inersia benda jika diputar terhadap sumbu sejajar sumbu Y dengan X sama dengan 1. Kang, yang mana X sama dengan 1 itu? Nah, X sama dengan 1 itu yang ini. Nah, jadi ya kita tarik garis horizontal ya. Kita tarik garis vertikal ya, bukan horizontal. Ini garis X sama dengan 1. Jangan kebalik. Nah, misalnya ya, jangan kebalik, misalnya kalian Kang, X sama dengan 1 itu yang ini bukan. Nah, kalau yang garis biru ini disebutnya Y sama dengan 1 ya. Jangan sampai ketukar antara X dan Y ya. Nah, jadi kita gunakan yang warna merah ini sebagai sumbunya ya. Sumbu putarnya ya, kita gunakan yang merah ini ya. Kemudian, berapakah besar momen inersia atau I-nya berapa, Kang? Pada saat porosnya di X sama dengan 1. Ah, ini kan momen inersia partikel ya. Kita coba jumlahkan di mana I sama dengan, kita mulai dari M ya, benda bermasa M. M dalam kurung. Jaraknya berapa dari X sama dengan 1? Ini adalah 1 meter ya. Berarti di sini kita kalikan 1 kuadrat. Kemudian ada 2M. 2M juga sama, jaraknya dia 1 meter juga ya. Ini 1M juga sama.
1 meter maksudnya di situ ya, 1 kuadrat. Kemudian plus di sini ada 3M. Nah, 3M hati-hati jangan yang dari X ke 3 ya. Nah, jangan dari sini ke sini ya. Ini salah ya. Nah, yang diambil itu dari X sama dengan 1 sampai 3M. Yang jaraknya 1, 2, 3. Nah, di sini ada 3M ya. Nah, ini ada 3M dikalikan 3 kuadrat plus yang 4M juga sama ya. Di sini 1, 2. Berarti 4M dikalikan dengan 2M. 4M dikalikan dengan 2 kuadrat. Hasilnya berapa? M tambah 2M ditambah 27M ditambah 4 kali 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4 ya. Berarti di sini hasilnya dia 16M. Hasilnya berapa? 1 tambah 2, 3. 3 tambah 27, 30 ya. Nah, 3 tambah 27 di sini hasilnya adalah 30 ya. Di sini 30 ditambah berapa di sini ditambah hasilnya? Oh ya, di sini 3 ya, di sini si X-nya ya. Nah, kalau secara gambar di sini si nilainya itu oke, nah ini hati-hati yang ini ya. 1, 2, 3. Nah, ini harusnya untuk yang 4M-nya dia adalah 3 ya, bukan 2. Hati-hati. Karena dia pada X sama dengan 1 ya. Jadi jarak yang kita cari itu yang dari min 2, min 1, 0, 1. Jadi hasilnya adalah 3 ya. 3 kuadrat 9. 9 kali 4, 36. Jadi di sini hasilnya adalah 30 tambah 36 yaitu 66M ya. Jadi jawabannya di sini adalah yang C ya. Nah, ini untuk nomor 1 ya. Jadi ini momen inersia partikel ya. Hati-hati terhadap sumbunya ya. Di sini X sama dengan 1 itu kita tarik garis horizontal. Tarik garis vertikal ya. Untuk X sama dengan 1 di sini ya. Kalau Y sama dengan 1 kita tarik garis horizontal ya. Nah, itu jangan sampai lupa ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Untuk nomor 2 diberikan sebuah batang tipis homogen ya. Ada batang tipis homogen dengan panjang 3 meter. Nah, panjangnya di sini 3 meter ya. L-nya dia 3 meter. Kemudian bermasa M-nya. M-nya adalah 180 gram. Kemudian berputar pada poros seperti berikut ya. Nah, si batang bermasa M ini ya, dia tepat diputar di tengah-tengah pusat masanya atau di sini ya. Nah, ini sumbu putarnya. Lalu selanjutnya jika poros putar digeser ke kiri sejauh 0,5 meter. Nah, poros putarnya yang awalnya dia di O ya, kita geser ke P misalnya ya, ke kiri sejauh 0,5 meter. Nah, ini kita geser sejauh D-nya dia adalah 0,5 meter ya. Nah, jadi dia pusat porosnya ada di P sekarang gitu. Berarti kita pakai apa Kang untuk permasalahan seperti ini? Kita gunakan teorema sumbu sejajar ya. Di mana teorema sumbu sejajar ini kita rumuskan dengan IP, yaitu momen inersia di titik P sama dengan IO atau momen inersia di pusat massa ditambah massa dikali D kuadrat. D kuadrat di sini adalah pergeseran ya. Pergeseran dari pusat massanya. Nah, kita ingat bahwa untuk I0-nya itu adalah 1/12 ml kuadrat ya. Itu untuk batang homogen ya. Nah,
kita cari dulu berapa besarnya ya, atau mungkin kita langsung hitung aja ya. 1/12. M ini 180 gram. Jangan lupa diubah ke dalam kilogram ya. Jadi 0,18 kali panjang batang yaitu 3 kuadrat ya. Nah, oke ya, kita hitung ya berapa nilainya. Ini bisa kita bikin jadi 9/12 kali 0,18. Atau jika kita sederhanakan ini jadi 3/4 dikali 0,18 ya. Nah, jadi hasilnya kira-kira berapa gitu ya. Nah, kita sampai sini dulu ya si momen inersia pusat masanya ya. Kemudian di sini ada MD ya, si MD-nya ini. Jadi IP sama dengan I0 plus MD kuadrat ya. Atau juga kita bisa kalau menurut pembahasan dari My EduLab ya. Nah, kita bikin bikin variabelnya seperti ini dulu aja. Kita push dulu sebentar ya. Nah, kita bikin di sini langsung IP sama dengan 1/12 ml plus M kali D-nya 0,5 ya, atau D di sini ya. Jadi di sini 1/12 dikali M. Nah, L-nya berapa? L-nya adalah 3 kuadrat ditambah M dikali D. D-nya di sini adalah 0,5 ya. 0,5 itu sama halnya dengan setengah ya. Nah, ini kita kuadratkan setengahnya ya, 0,5 ya. 0,5 meter ya maksudnya, jadi setengah meter ya. Jadi disamain aja jadi setengah ya biar lebih mudah. Jadi 1/12 kali 3 kuadrat jadi 9/12 M plus 1/4 M ya. Nah, ini kita jumlahkan ya. Si 9/12 tambah 1/4 jadi 12. Di sini 9 plus 3 kali M. Nah, jadi 9 tambah 3, 12/12 kali M. Kita tahu 12/12 sama dengan 1 kali M. M-nya berapa? 0,18. Nah, di sini jadi hasilnya adalah 0,18 kilogram meter persegi ya. Nah, jadi kita bikin jadi pecahan aja biar lebih gampang gitu ya mengoperasikannya ya. Nah, itu untuk soal nomor 2 terkait dengan pergeseran sumbu pada momen inersia. Jangan lupa, ini M-nya harus kita nyatakan dalam kilogram ya, sesuai dengan satuan internasional ya. Tinggal kita bagi dengan 1000 saja ya. Oke, itu untuk nomor 2 ya. Jadi jawabannya adalah 0,18 atau C ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke. Sebuah gaya dengan F sama dengan nomor 3 ya. Sebuah gaya dengan F sama dengan minus 8I ditambah 6J, satuannya Newton, bekerja pada sebuah buku yang memiliki posisi R sama dengan, nah ini vektor juga R-nya, 3I ditambah 4J. Nah ini satuannya dalam meter. Yang ditanyakan adalah momen gaya yang bekerja pada buku tersebut ya. Nah, momen gaya yang bekerja pada buku tersebut kita dapat menggunakan aturan perkalian vektor dari momen gaya ya. Jadi tau sama dengan R cross F ya. Ini jangan sampai kebalik ya. Ini jangan kebalik ya. Misalnya Kang boleh gak jadi F cross R? Gak boleh. Jadi dia aturannya harus R cross F ya. Nah ini jangan kebalik ya. Kalau kebalik nanti bakal gimana Kang? Nanti bakal berabe ya. Walaupun nilainya sama tetapi arahnya berbeda ya. Ya itu satu hal ya, jangan sampai kebalik ya.
kalau cross product itu. Oke, R-nya kita lihat berapa di sini? Min 3i plus 4j ya. Cross produknya adalah min 8i plus 6j. Oke, di sini sekedar mengingatkan kembali ya. Kalau misalnya kita menemukan operasi vektor dan ternyata vektor satuannya sama, yaitu I cross I, dia hasilnya 0. J cross J, dia sama dengan 0 juga. K cross K, kalau ada vektor K ya di sini ya, hasilnya 0 juga ya. Nah ini yang harus kalian ingat ya, ketika dia dikalikan dengan vektor satuan yang sama, maka hasilnya akan berbeda nilainya ya. Nah kemudian kita juga harus mengikuti aturan perkalian hurufnya. Misalnya di sini ada IJK ya. Saya tulis lagi warna biru lah ya. I, J, K. Kemudian ada I, J, K. Kalau kita perkaliannya maju ya seperti ini, I cross J jadi apa? Sama dengan K hasilnya. Kemudian J cross K. Nah ini di cross ya maksudnya ya. I cross J sama dengan K. J cross K sama dengan I. Begitu juga sebaliknya. K cross I sama dengan J. Nah, dia seperti itu peraturan perkaliannya ya. Kemudian kalau kita misalnya Kang, boleh gak dibalik misalnya seperti K cross J jadi apa Kang? Nah, ini ke sini ya. K cross J jadi hasilnya sama dengan min I. Begitu juga ada J cross I. Oh, sorry kebalik ya. Nah, jadi kalau dia aturannya mundur, misalnya K cross J dia sama dengan min I. I cross K sama dengan min J. K cross J sama dengan min I. Nah, seperti itu ya contohnya itu. Kita operasikan ke sini misalnya contohnya ya. 3I dikali min 8I. Nah, ini ada I cross I. Jadi ini kita gak usah hitung. Kita kasih yang berbeda saja. 3I cross 6J. Berapa nilainya? Ditambah 4J cross min 8I. Nah ini ada J cross J juga gak bisa ya. Ini 0 hasilnya ya. 3 kali 6, 18 ya. I cross J. Nah ingat, I cross J itu sama dengan K ya. Jadi 18K plus J cross I. Jadi dia hasilnya berapa? Hasilnya adalah min 32 ya. 4 kali min 8 maksud saya ya, yang min 32. J cross I-nya apa? Min K. Jadi hasilnya 18K plus 32K. Jadi hasilnya adalah 50K Newton kali meter. Nah ini ya. Ini sekali lagi, jika kalian menemukan perkalian vektor satuan yang sama, I cross I, dia hasilnya 0. J cross J 0, K cross K 0, I cross J sama dengan K ya. Jadi di sini I cross J-nya sama dengan K, kemudian J cross K sama dengan I, K cross I sama dengan J. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau dibalik dia jadi minus. J cross I sama dengan min K. K cross J sama dengan min I. Dan I cross K sama dengan min J. Nah, jadi seperti itu ya si perkalian vektornya ya. Gampangnya kita urutkan aja hurufnya IJK, IJK, I cross J, K, J cross K, I. Jadi dia hasilnya itu adalah huruf yang selanjutnya gitu ya. Nah, itu untuk nomor 3. Oke. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4 ya. Untuk soalnya sendiri itu ada di My EduLab ya.
Oh ya, tadi 50 kN itu jawabannya itu, bentar ya. Jawabannya itu adalah A ya di sini. Kemudian kita masuk ke nomor 4 ya. Untuk nomor 4 sendiri, perhatikan gambar bidang tipis homogen berbentuk bujur sangkar di bawah. Nah, untuk nomor 4, misalnya kita mempunyai bujur sangkar A, B, C, D ya. A, B, C, dan D ya. Kemudian si bujur sangkar ini panjang sisinya ya. Sisinya itu adalah 40 cm dan sumbu putar terletak pada titik D. Titik D itu yang ini ya, sumbu putarnya ada di titik D. Nah, ini kita sebut sumbu putarnya kita tandai dengan warna merah ya, bisi lupa. Nah, ini sumbu putarnya ya. Sumbu putar terletak pada titik D, maka resultan momen gayanya adalah, nah di sini kita lihat si resultan gayanya ya. Untuk F1 dia berada di C ya. Kita sebut ini F1 yang besarnya 40 Newton. Kemudian ada F2 yang besarnya 20 Newton. Lalu ada F3 80 Newton. Lalu ada F4 yang besarnya 30 Newton. Oke ya, ini 30 Newton F4-nya. Kemudian jika panjang sisinya dia adalah 0,4 meter ya, si sisinya itu ya. Panjang sisinya 0,4 meter, maka resultan momen gaya yang bekerja pada poros di titik D ya. Nah, di titik D itu yang ini ya. Berarti yang menghasilkan momen siapa? Yang menghasilkan momen di sini adalah F1 dan F4 saja. Kenapa Kang F3-nya enggak? Nah, karena di sini si F3 dia menuju poros ya. F2-nya juga sama, dia titik pangkal gayanya ada di poros. Jadi kita bisa menentukan sigma torsi yang bekerja di D ya, di sini sama dengan F1 dikalikan dengan panjang CD ya. CD. Oke, kita lihat si F1 ini putarannya kemana dulu ya. Jangan lupa kita lihat putarannya juga. Ketika di D dan C, nah putarannya dia akan ke sini ya. Ini torka 1 ya. Biasanya ini ada yang negatif, ada yang positif ya. Nah, kita ambil kesepakatan yang berlawanan arah jarum jam negatif ya. Kemudian F4 juga sama, dia akan berputar berlawanan arah jarum jam. Ini torsi 2, nilainya negatif misalnya ya. Jadi di sini F1 dikali CD, tandanya jangan lupa pakai min, plus F4 dikali CD. CD. Ya sama aja sih sebetulnya ya. Nah, di sini si F4-nya itu dia dikalikan dengan AD ya, lebih tepatnya ya, bukan CD. Tapi gak masalah, sebetulnya dia adalah persegi ya. Kalau bujur sangkar atau persegi itu keempat sisinya sama besar, yaitu 40 cm ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan nilai-nilainya. Oh iya, di sini yang F3 itu dia tidak mengerjakan torsi. Kenapa dia tidak mengerjakan torsi? Karena dia arah gaya menuju poros ya. Nah, kalau misalnya ada suatu gaya yang menuju poros, dia
torkanya dia tidak bekerja. Dia hasilnya sama dengan 0. Sama halnya dengan F2. Kenapa F2 tidak mengerjakan torsi juga? Nah, untuk F2 ini diakibatkan pangkal gaya ada di poros. Nah, di poros D ya dalam hal ini ya, dia di poros D, ini juga dia di poros D ya. Jadi, ketika ada suatu gaya yang menuju pusat rotasi atau sumbu putar atau berasal dari sumbu putar, maka dia tidak mengerjakan torsi. Jadi kita gak hitung di sini. Nah, sigma tau di D-nya yaitu F1. F1-nya adalah 40. Jangan lupa CD itu kita nyatakan dalam meter yaitu 0,4 ditambah 40 dikali 0,4 ya. Walaupun di sini tandanya negatif, Kang. Nah, oke ya, jangan lupa ini tandanya negatif ya. Nah, ini sebagai contoh ya, semisal dia negatif jadi min 16 dikurang 16 yaitu min 32 Newton meter ya. Nah, untuk arahnya sendiri kita sudah menentukan tanda min berarti berlawanan arah jarum jam. Jadi jawabannya di sini adalah 32 Newton meter berlawanan arah jarum jam ya. Oke, bukan. Oke, kita lihat dulu ya. Oh, ini beda ya si gayanya ya, bukan 32. Maaf ya. Ini 40 yang satunya dan yang ini 30 ya. Ternyata berbeda gayanya ya. Mohon maaf guys ya. Ini min 16, ini min 12 harusnya ya. Jadi hasilnya adalah min 28 ya. Nah, tanda negatif artinya adalah dia berlawanan arah jarum jam. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang tadi belum kelar atau terpotong ya. Oke, sudah ada layarnya belum? Mau konfirmasi dulu, sudah ada layarnya belum? Sudah tampil belum di situ ada layar putih? Sudah, Kang. Oke, terima kasih ya. Tadi kita sudah ke bagian nomor 4. Sekarang kita masuk ke nomor 5 ya. Pada saat piringan A berotasi 120 rpm. Nah, ini rotasinya itu adalah 120 rpm ya. Kita gambarkan dulu kasusnya kayak gimana sih, Kang? Nah, jadi ini adalah piringan A. Kurang lebih seperti ini ya, kayak piring ya. Ini kita sebut piringan A. Kemudian ada piringan A dan ditumpuk piringan B ya. Ini A dan ini B. Dia ditumpuk ya seperti ini. Ini pada kondisi gambar 1. Ini adalah gambar 2. Nah, ini piringan A ya. Soalnya pada saat piringan A berotasi 120 rpm, gambar 1 berarti omega A-nya adalah 120 rpm ya, rotasi per menit ya rpm itu ya. Kemudian piringan B diletakkan di atas piringan A, gambar 2 sehingga kedua piringan berputar dengan poros yang sama ya. Massa piringan A kita sebut MA yaitu 100 gram. Dan piringan B, MB yaitu 300 mohon maaf ya, 300 gram ya. Serta jari-jari piringan A dia sama dengan atau RA-nya itu dia sama dengan 50 cm dan RB dia adalah 30 cm ya. Nah, inersia dari piringan itu adalah I-nya itu adalah 1/2 mr kuadrat ya. Atau setengah mr kuadrat. Oh, ini angka 2-nya kita coret ya. Kemudian, maka besar kecepatan sudut kedua piringan ya. Nah, berarti di sini gambar 2 ya. Berarti omega gabungan. Bukan omega ngab ya. Yaitu omega gabungan ya. Nah,
Besar omega gabungannya berapa di sini? Oke, untuk permasalahan nomor 6 ini kita gunakan hukum kekekalan momentum sudut ya. Kita masukkan ke dalam hukum kekekalan momentum sudut ya. Jadi kalau misalnya adik-adik menemukan ada sebuah piringan berputar, kemudian ada piringan lain berputar. Nah, gabungannya berapa? Nah, kita gunakan hukum kekekalan momentum sudut ya. Nah, kita tentukan dulu inersianya awal-awal, kita tentukan inersianya. Misalnya inersia dari A atau IA yaitu setengah MA kali RA kuadrat ya. Jangan lupa satuannya harus dalam SI atau internasional, setengah dikali 0,1 ya. Nah, dari 100 ini adalah 0,1 kilogram, 300 0,3 kilogram ya. RA-nya berapa? 50 cm atau 0,5 kuadrat. Jadi hasilnya berapa? Momen inersia dari piringan A, si momen inersia piringan A, itu hasilnya jika kita uraikan 0,0125 kilogram meter kuadrat ya. Nah, ini 0,1 0,5 dikuadratkan itu ada 0,25, kemudian bagi 2 0,125, kemudian kita kalikan dengan 0,1 jadi ini inersia A-nya. Inersia B-nya setengah MB dikali RB kuadrat ya. Nah, inersia B-nya setengah dikali 0,3 ya, dari 300 gram dikali 0,3 kuadrat ya. Berarti 0,3 0,27 ya. 0,3 dikuadratkan itu adalah 0,27 ya, kali 0,3 lagi kemudian kali setengah. Jadi hasilnya adalah 0,01135 kilogram meter kuadrat ya. Nah, jadi selanjutnya apa? Setelah ini kita gunakan hukum kekekalan momentum sudut. Di mana bunyi hukum kekekalan momentum sudut itu adalah jumlah momentum pada gambar 1 atau L1 sama dengan L2 ya. L1-nya kan dia di gambar 1 ya, dia itu hanya ada piringan A dengan kecepatan omega A. Piringan B dengan kecepatan omega gabungan ya, gabungan antara A dan B ya. Jadi untuk hasilnya sendiri kita bisa menentukan IA kali omega A sama dengan IB kali omega B ya. Omega gabungan ya. Ini bukan IB aja ya. Jadi L2 itu dia digabung ya. IA dan IB. IA ditambah IB dikali omega gabungan ya. IA-nya berapa tadi? Yang besarnya itu ada 0,0125. Omega A-nya berapa? Nah, kita yang gunakan RPM dulu, gak masalah ya. 120. IA-nya berapa? IA-nya tadi 0,0125 ditambah 0,0135 dikali omega gabungannya. Jadi hasilnya adalah ini jika kita kalikan menghasilkan nilai 1,5. Kemudian ini jika kita jumlahkan dia akan menghasilkan nilai 0,0125 tambah 135 0,0126 0,026 ya kurang lebih ya. Omega gabungannya ya. Nah ya benar 0,026 ya. Kemudian kita akan cari berapa besar omega gabungannya. Omega gabungannya sendiri itu adalah 57 ya. Kalau kita 1,5 dibagi dengan 0,026 itu hasilnya akan mendekati 57,69. Satuannya apa, Kang? Satuan dari omega
Itu kan rad per second ya biasanya ya. Tetapi ingat 120 tadi dalam apa satuannya? Dalam RPM ya. Nah, sekedar mengingatkan untuk 1 RPM itu dia sama dengan 2 pi per 60 radian per second. Nah, ini sebagai pengingat ya. Bisi lupa, aduh Kang dari RPM ke radian per second gimana? Ini caranya ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi 57,69 dikali dengan 2 pi per 60. Jadi hasilnya kurang lebih akan mendekati 1,92 pi rad ya. Jadi jawabannya di sini adalah yang C ya. Nah, untuk nomor 5 ini kita menggunakan hukum kekekalan momentum sudut ya. Jadi lihat kembali apa yang diketahui di soal. Biasanya yang diketahui itu adalah inersia dan RPM-nya ya atau kecepatan sudutnya. Nah, kalau tidak ada momen gaya yang bekerja ya berarti berlaku hukum kekekalan momentum sudut ya. Kemudian setelah nomor 5 kita masuk ke nomor 6 ya. Oke, untuk nomor 6 di sini seseorang naik tangga homogen dan disandarkan pada dinding vertikal licin ya. Dengan sudut kemiringan tertentu seperti tampak pada gambar. Oke, saya sederhanakan gambarnya ya. Untuk nomor 6 ini kurang lebih seperti ini gambarnya. Ada dinding, kemudian lantai kasar. Panjangnya si tangga itu ya, misalnya ya, ini titik nolnya. Ini ada tangga ya, kita sederhanakan bentuknya dia seperti ini ya. Kemudian ada orang yang menaiki tangga. Bila berat tangga 300 Newton, nah kita tulis yang diketahuinya, W tangga itu 300 Newton. Kemudian berat orang, WO, berat orangnya itu adalah 700 Newton. Lalu bila orang tersebut dapat naik sejauh 3 meter sesaat sebelum tangga itu tergelincir, maka koefisien gesekan antara lantai dan tangga adalah mu-nya berapa? Oke, di sini kita lihat ya. Si orang itu ya atau orang yang naik tangga itu kita gambarkan dulu diagram benda bebasnya dulu. Diagram benda bebasnya kita gambarkan dulu. Pertama, diagram benda bebas yang ada di mana, Kang? Di lantai, di sini, dan di sini ya. Oke, kita gambarkan dulu. Ingat, setiap dia bersentuhan dengan permukaan, sudah pasti dia mempunyai gaya normal. Kita sebut ini N2. Dan ini ada N1. Ini yang paling jelas dulu kelihatannya ya. Lantainya di sini kasar ya. Oke, yang namanya tergelincir, pasti tangga bakal jatuh ke bawah kan. Gak mungkin dia tangganya itu ngerayap ke dinding kayak cecak. Enggak ya. Nah, jadi si tangganya ini dia bergerak ke arah kanan gitu. Sehingga arah gesekannya bakal kemana, Kang? Pasti dia bakal ke sini gesekannya. Lalu ada apa lagi, Kang? Ada gaya berat, jangan lupa ya. Di sini ada gaya berat, ada beban. Nah, di sini W tangganya. Ini di tengah-tengah ya biasanya untuk W tangga ini. Kemudian W orang itu 700 Newton. Nah, ketika D-nya itu sama dengan 3 meter, akan tergelincir. Nah, kita tahu bahwa si panjang tangga di sini adalah triple Pitagoras ya, yang atasnya 4M, yang bawahnya 3M. Pasti panjang tangga di sini adalah 5 meter. Nah, ini si triple Pitagorasnya ya. WO-nya berarti di mana, Kang? Pasti dia ada di atas sini. Nah, apabila kita misalkan sudut elevasinya itu dia ada di sini ya.
Kita sudutnya itu misalnya alfa atau theta lah, terserah ya. Yang penting kita ada penanda sudut elevasinya. Nah, di sini kita akan coba analisis berdasarkan kesetimbangan benda tegar ya. Nah, jangan lupa kalau misalkan menemukan tempat tergelincir, biasanya babnya itu adalah kesetimbangan benda tegar. Nah, ini modalnya kalian bisa menghitung berapa besar koefisien geseknya ya. Ini arah gerak ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan pertama sigma tau kita pilih satu titik. Boleh di sini ya, boleh di titik A ataupun kita boleh di titik B misalnya ya. Nah, saran saya mending kita dari yang paling banyak gayanya dulu ya. Bukan berarti banyak gaya itu suka narsis ya, enggak lah ya. Paling banyak gayanya di sini misalnya ada N1, kemudian ada F gitu ya. Ini kan banyak ya dibandingin yang A. Nah, tujuannya apa Kang? Untuk mempermudah perhitungan sebetulnya ya. Sigma tau di B, oke. Torka di B atau resultan torsi di B itu wajib 0 agar dia setimbang. Kemudian selanjutnya kita masuk ke mana lagi? Kita masuk ke gaya-gayanya ya. Untuk N1 jelas hilang, F juga hilang. Yang bekerja itu adalah N2 ya. Dia arahnya kemana? Searah jarum jam. Berarti torsi 1 ya kita sebut dia hasilnya positif ya. Kemudian ada WO dan WT juga. Nah, untuk WO kita sebut torsi 2, dia min. WT juga torsi 3, kita sebut min juga. Jadi resultannya adalah torsi 1 min, torsi 2 min, torsi 3 sama dengan 0 hasilnya ya. Nah, lalu gimana lagi Kang selanjutnya? Selanjutnya adalah torsi 1. Berarti N2 dikali dengan L. Ada sudutnya gak Kang? Ada sudutnya yaitu alfa di sini juga. Kali sin alfa. Jangan lupa ketika misalnya ada gaya dengan lengan momen, kita gunakan sin ya. Dikurangi torsi 2-nya apa? Torsi 2-nya adalah WO. WO dikalikan. Nah, di sini ini kan udah D ya. Panjangnya itu adalah D 3 meter ya. WO dikalikan D kali sin. Hati-hati ini bukan alfa, tapi di sini sudut X ini adalah 90 kurang alfa ya. Berarti di sini sin 90 dikurang alfa. Dikurangi WT dikalikan L per 2 dikalikan sin 90 dikurangi alfa sama dengan 0 ya. Berarti di sini N2 L-nya dia 5 ya. Sin alfa itu adalah depan per samping berarti 4 per 5 ya. Depannya adalah 4, sampingnya miringnya adalah 5. Jadi depan per miring ya, bukan depan per samping, yaitu N2 kali 5 kali 4 per 5. W orangnya berapa? 700. Kali D, 3. Cos alfa. Min, W tangganya dia 300. Kali L per 2, berarti 5 per 2. Kali sin 90 kurangi alfa sama dengan cos alfa sama dengan 0. 5-nya coret, jadi di sini 4N2 dikurangi 700 kali 3. Cos alfa yaitu 3 per 5. Dikurangi 300 dikali 5 per 2 dikali 3 per 5 sama dengan 0 ya. Nah, jadi kita harus tentukan dulu besar N2-nya berapa di sini. Berarti si N2-nya bisa kita operasikan 4N2 dikurangi 700 bagi 5. 700 bagi 5 berarti hasilnya, oke, di sini hasilnya 700 bagi 5 itu adalah 140 ya. Kalau kita hitung ya, dia hasilnya 140. Kali 9 dikurang
Nah ini 5-nya coret ya, 300 kali 3/2. Atau hasilnya dia jadi 450 ya. Sama dengan 0 ya. Jadi hasilnya 4N2 dikurangi 0, 6, 3, 9, ini 1260 dikurangi 450 sama dengan 0. Berarti 4N-nya, 4N2-nya dia sama dengan berapa 4N2-nya di sini? 4N2-nya adalah 0, 1, di sininya 1, 3, 3 tambah 4, 7, 1710 Newton ya si N2-nya ini. Berarti besar N2-nya berapa kira-kira? Besar N2-nya adalah 1710 dibagi dengan 4. Hasilnya berapa? Berarti di sini kita hitung 4, kemudian 16, 11, 2 ya. 171 bagi 4. Hasilnya adalah 4, 6, 1, 1, kemudian di sini 2, 8, 3, 30 ya. 4,427 ya. 427,5 ya hasilnya ya. 427,5 Newton. Nah ini untuk N2-nya. Kemudian setelah kita menentukan N2, kita cari sigma F pada X, dia sama dengan 0. Untuk nyari apanya, Kang? Untuk nyari gaya geseknya. N2 dikurangi F sama dengan 0. Nah, kita lihat dari sini ya. Ada gaya gesek. Nah, ini F ya, F kecil. Dia arahnya ke kiri. Dan N2 dia arahnya ke kanan ya. Maka di sini kita bisa lihat, kita bisa lihat di sini N2 dikurangi F sama dengan 0. Berarti F-nya sama dengan apa? F-nya sama dengan N2 ya, atau 427,5 Newton hasilnya ya. Nah, kita tahu sendiri kalau gaya gesek itu kita rumuskan dengan apa? F sama dengan mu dikalikan N. Nah, N di sini adalah yang tegak lurus dengan F, yaitu N1 ya. Kalau kita tadi sempat lihat, nah N1-nya ini ya. Nah, besar N1 kita cari di mana, Kang? Nah, untuk mencari N1, nah untuk N1 sendiri kita gunakan sigma FY sama dengan 0. Yang ke atas tadi N1, ke bawahnya ada W orang dikurangi W tangga sama dengan 0 ya. Berarti N1-nya sama dengan WO plus WT. W orangnya tadi 700 ya, W tangganya adalah 300. Jadi hasilnya adalah 1000 Newton. Nah, jangan lupa di sini ada gaya gesek F sama dengan mu dikalikan N ya, N1 tentunya ya. F-nya tadi berapa? 427. 427,5 ya. 427,5 sebentar ya. Punya Kang. Oh, udah dimatiin. Oh, kepencet ya. Bentar ya. Akang benerin. Oke ya, mohon maaf kembali. Tadi ada terkendala jaringannya, ini sering lup-lup ya ternyata ya. Tapi agak masalah ya. Tadi kita sudah menentukan besar dari gaya, sebentar ya saya share screen dulu. Nah, tadi kita sudah sempat menyaksikan ya, menghitung maksud saya ya, bukan menyaksikan. Menghitung nilai dari koefisien geseknya ya. Kita akan menghitung nilai koefisien geseknya. Di sini mu dikali N1. N1 tadi berapa? 1000. Jadi besar mu-nya berapa? Mu-nya tinggal 427,5 dibagi dengan 1000. Jadi hasilnya berapa? 0,4275 ya. Atau
kurang lebih di sini dia mendekati 0,43 ya. Nah, itu dari besar besar koefisien geseknya ya. Jadi kita gunakan caranya seperti itu ya. Untuk kesetimbangan jangan lupa itu dia berlaku hukum Newton 1 dan berlaku kesetimbangan torsi ya. Nah, itu jangan sampai lupa ya. Itu untuk nomor 6. Ya, nomor 6 ya kalau nggak salah tadi. Oke, untuk selanjutnya kita coba nomor 7 ya, soal nomor 7. Sebentar ya. Oke. Saya perbaiki dulu ininya ya, si kameranya ini tidak bekerja ternyata ya. 192 titik. Oke, nah sekarang bekerja ya. Kita lanjut ke nomor 7 ya. Perhatikan gambar benda bidang homogen di bawah ini. Koordinat titik berat benda terhadap titik O. Nah, si koordinat benda ini untuk nomor 7 ini, saya gambarkan dulu koordinat bendanya dia seperti anak panah ya. Nah, ini O, kemudian ini ada X dan ini ada Y. Lalu di sini ada tanda panah. Samping sini. Nah, kurang lebih kasarnya seperti ini ya. Gambaran kasarnya kayak gini ya. Titiknya itu di sini ada 4 dan 7 ya. Lalu di sini 2, 6, 8. 2, 6, 8. Nah, tipsnya untuk mencari titik berat menurut pusat koordinat atau titik O ya. Nah, kita ini bagi jadi dua bangun ya, dua bangun datar maksudnya ya. Kita sebut ini adalah bangun 1 ya, yang warna merah ini. Nah, titik koordinatnya dia di sini ya, titik beratnya yang pertama. Dan yang kedua dia yang berwarna biru ya. Kurang lebih titik beratnya dia ada di sini ya. Nah, ini kita sebut titik berat A, ini titik berat B. Nah, karena titik beratnya menurut titik pusat koordinat berarti XO-nya yaitu XA kali luas penampang bangun A, XB dikali luas penampang bangun B per bangun A, luas bangun A ditambah luas bangun B ya. Oke, di sini pusat titik beratnya kita tinggal bagi 2 saja. Dari 0 sampai 4 ya, 4 ya. 4 bagi 2, di sini 2 X-nya. Kemudian yang Y-nya berapa? 6 kurang 2, 4. 4 bagi 2, 2. Nah, berarti di sini naik 2 langkah. 2, 3, 4. Nah, di sini titiknya adalah 2,4 ya. Nah, jadi untuk yang XA, YA-nya itu dia adalah 2,4. Lalu kemudian selanjutnya yang mana lagi? Yang B-nya ya. Untuk yang B-nya jangan lupa. Oh, ini yang Y0-nya dulu ya. YA dikalikan AA plus YB dikalikan AB per A ditambah AB. Nah, ini untuk yang A-nya. Untuk yang B-nya XB. Nah, XB di sini kita menggunakan sepertiga kali tinggi segitiga ya. Berarti XB-nya adalah 1/3 kali. Nah, tinggi segitiganya berapa? Selisih dari 7 ke 4 adalah 3. Berarti 1/3 dikali 3, yaitu 1 cm. Nah, kalian jangan tulis 1 cm, karena si XB ini pada dasarnya dihitung 1 cm itu dari titik 4. Padahal sebenarnya ini titik koordinatnya adalah 5. Jadi si XB-nya adalah 1 ditambah 4, yaitu 5. YB-nya sama ya.
tengah-tengah juga ya, dari 4, dari 0 sampai 8 kita bagi 2, jadi dia adalah 4. Nah, kemudian gimana Kang selanjutnya? Selanjutnya kita gunakan titik berat. Untuk XO-nya, XA-nya berapa? Tadi 2 nilainya. Dikali luas bangun A. Dari 0 ke 4 ini adalah 4. 4 kali 4 ya. Jadi dia 16. Ditambah yang XB-nya dia adalah 5. Dalam kurung alasnya 8 ya. Setengah dikali 8 tingginya adalah 3. Dari 4 ke 7 ya, 3 itu ya. Per 4 kali 4 ditambah setengah kali 8 kali 3. Oke, 2 kali 4 kali 4 hasilnya adalah 32 ya, plus ini 4. 4 kali 3 12. 12 kali 5 60. Per ini 60 ya. Per 4 kali 4 dia adalah 16 ditambah 24 bagi 2 12. Jadi hasilnya adalah 92 per 32. Nah, kalau kita gunakan pembagian 92 per 32 itu sama dengan berapa? Kurang lebih dia hasilnya adalah 3,3-an ya. Nah, dia jadi seperti itu ya hasilnya ya. Pendekatannya kurang lebih seperti itu ya. 92 dibagi, kok 32? Ini bukan 32 ya. 16 tambah 12 itu 28 ya. Mohon maaf. 28. Jadi ini hasilnya kurang lebih 3,3 cm ya. Nah, untuk Y0-nya, perhatikan ini YA dan YB-nya dia sama 4 ya. Nah, karena Y0-nya dia sama, YA dan YB sama, maka Y0 hasilnya adalah 4 cm. Jadi titik beratnya adalah 3,3 titik 4 cm ya. Yaitu jawabannya adalah yang C. Nah, itu untuk nomor 7 ya. Lalu kita lanjut nomor 8. Nah, hampir sama dengan yang tadi untuk nomor 8. Di sini kita akan menentukan titik berat bangun ABCD dari titik A. Nah, berarti kita anggap misalkan titik A itu pusat koordinatnya ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini ada A, B, C, D. Oh, ya D-nya ada di bawah ya. Nah, titik pusatnya dia ada di sini. Titik apa namanya itu? Titik berat yang dihitung terhadap A gitu ya. Nah, untuk ukurannya sendiri di sini 5 cm. Lalu yang atasnya 6 cm. Nah, titik pisahnya di sini 3 cm ternyata ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, si bangun ini merupakan penggabungan ya, bangun persegi panjang yang telah dipotong ya. Sehingga di sini sisanya tinggal seperti itu ya. Nah, ini ada segitiga ya, berarti kalau konsepnya kayak gini gimana? Sama, kita tentukan dulu titik beratnya ya. Misalnya bangun 1 itu dia bangun persegi panjang utuh ya. Persegi panjang utuh itu ABCD maksudnya ya. Panjangnya adalah 6 kali 5. Berarti yang X1-nya adalah 6 bagi 2. Hasilnya adalah 3 cm. Y1-nya juga sama. 5 per 2 yaitu 2,5 cm. Lalu ada bangun 2. Nah, bangun 2 ini adalah bangun yang berwarna merah. Di mana alasnya adalah 5 atau Y2-nya adalah 5 per 2 yaitu 2,5 cm. Kemudian
X1-nya, nah hati-hati karena kita ngukurnya dari CD ya. Berarti kita harus kurangi letak si CD itu berapa sih? 6 cm. Dikurangi 1/3 dikali 3. Jadi hasilnya 5 cm. Nah jadi si titik berat itu dihitung dari sini ya, dari alas. Kemudian segitiga kan biasanya dari alas ya, sepertiga tingginya. Nah yang kita hitung itu adalah titik berat menurut A. Nah posisinya dari A ke titik ini tuh berapa gitu. Nah jadi simpelnya kayak gitu ya. Oh ya ini X2 ya. Nah karena bagunnya tadi dikurangi warna merah ini, maka titik beratnya adalah X1 A1 dikurangi X2 A2 dibagi dengan A1 dikurangi A2. Ya. Nah, si X1-nya berapa? X1-nya adalah 3. A1-nya berapa? A1 itu adalah bangun persegi panjang, yaitu 5 dikali 6. Dikurangi X2-nya berapa? X2-nya 5. Ya. Dikali A2, luas segitiga. 5 kali 3, setengah dikali 5 kali 3. Per 5 dikali 6 dikurangi setengah kali 5 kali 3. Nah, ini kita nyatakan dalam suatu pecahan ya. Nah, kalau kita lihat di sini nilai si titik beratnya itu ya. Sebentar. Oh ya, si titik berat X-nya itu dia adalah 3 kali 5 kali 6, berarti dia 90 ya. 90 dikurangi dengan 25 kali 75 dikurangi dengan 2 ya. 5 kali 7,5. Jadi hasilnya itu adalah 37,5. Per 30 dikurangi 7,5. Kalau kita operasikan ini hasilnya menjadi mendekatinya 7/3 cm. Ya. Nah, untuk Y0-nya, kita lihat Y0-nya di sini sama gak Y1 dan Y2-nya? Karena Y1 sama dengan Y2, maka Y0-nya pasti sama dengan 2,5 cm. Gitu. Jadi, koordinat titik beratnya, nah jangan lupa koordinat titik berat itu kita nyatakan dulu X0, kemudian baru Y0. Jadi hasilnya adalah 7/3 di 7/3 dan 2,5. Ini titik koma ya. Jadi jawabannya di sini adalah yang B. Nah, ini nomor 8 ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 29 lagi. Maksud saya nomor ini ya. Nomor 9 ya, maksudnya ya, bukan 29 ya. Sebentar ya, saya lihat dulu. Oke. Untuk nomor 29 lagi ya Allah. Untuk nomor 9 maksud saya ya. Sebuah bola berongga dilepaskan dari puncak bidang miring memiliki ketinggian 3 meter dari bidang alasnya. Jika bola dapat menggelinding murni dengan percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan bola ketika sampai pada bidang alasnya adalah, nah jangan lupa, kecepatan bola saat mencapai alas dirumuskan dengan ini. V sama dengan akar 2GH per 1 ditambah K. Ya. Di mana di sini K-nya itu adalah konstanta yang bergantung pada momen inersianya apa. Kalau kita lihat di sini adalah bola berongga. Kita ingat ya, bola berongga itu momen inersianya adalah 2/3 ya, 2/3. Momen inersia si bola berongga itu 2/3 mr kuadrat.
Nah, bilangan K yang saya maksud itu adalah bilangan 2/3-nya. Ini kita sebut sebagai K. Ya. Kemudian perhitungannya kita lanjutkan kembali. 2 kali 10 kali 3 per 1 ditambah 2/3. Jadi hasilnya di sini akar dari 2 kali 10 kali 3 per 5 dibagi dengan 3. Jadi hasilnya adalah 2 kali 10 kali 3 kali 3 per 5. 10 bagi 5 hasilnya adalah 2. Nah ini kan ada 2 kuadrat kali 3 kuadrat ya. Kuadratnya jadi hilang nih akar-akarnya. Jadi hasilnya 2 kali 3 yaitu 6 meter per second. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Itu untuk nomor 9. Kemudian kita lanjutkan lagi ke nomor 10 ya. Nah, untuk nomor 10 ini dua massa M besar dan M kecil dihubungkan dengan sebuah batang yang panjangnya L dan massanya dapat diabaikan. Batang diputar terhadap pusat massanya yang berjarak X sama dengan M besar per M ditambah M kali L dari massa M kecil dengan kecepatan sudut omega. Energi kinetik rotasi dari sistem tersebut adalah, ya, jarak pusat massa sistem dari M yaitu X1. Misalnya ya kita gambarkan dulu biar mudah ya. Nah ini massanya adalah M besar, M kecil ya, karena saya terlanjur nulis M kecil ya di sini ya. Nah ini massanya adalah M besar. Nah, pada soal dibilang bahwa batang diputar terhadap pusat massa yang berjarak X dari X sama dengan M besar per M ditambah M kecil kali L dari massa M kecil. Nah, misalnya ini adalah X ya perputarannya itu ya. Nah ini pusatnya kita sebut titik O aja lah ya gampangnya. Di mana si X itu adalah M besar per M besar ditambah M dikalikan L ya. Dengan L itu adalah panjang batang. Nah, dari massa M yang kecil dengan kecepatan sudut omega. Nah, kecepatan sudut putarannya itu adalah omega. Kemudian, kita tinggal tentukan berapa nilai dari energi kinetik rotasi totalnya ya. Nah, kita lihat di sini ada O, kemudian ada M besar dan M kecil ya. Kita sebut ini X dan ini adalah L dikurang X ya. Jadi kita tentukan dulu inersia satunya yaitu M kecil dikalikan X kuadrat ya. Atau M dalam kurung X-nya itu adalah M besar dibagi dengan M besar plus M kecil kuadrat dikalikan dengan L kuadrat ya. Inersia partikel jangan lupa ya. I2, nah untuk I2 itu adalah L dikurangi X-nya berarti berapa Kang? M besar ditambah M kecil dikali L ya. Oh ini L ya, sorry. Saya koreksi dulu ya. Nah, koreksinya L dikurangi M besar, M kecil, kan ini adalah L dikurangi X ya. Nah, ini L kurangi X-nya sama dengan ini ya. Nah, kalau kita perhatikan nilainya berapa Kang? Nilainya adalah M kecil per M besar plus M dikalikan dengan L ya. Nah, I2-nya itu kan kita melibatkan M besar ya. Nah, si I2-nya itu kita melibatkan M besar. Jadi di sini M besar dalam kurung M kecil per M besar ditambah M kecil kuadrat dikali L kuadrat ya. Ini ada M besar ya maksudnya ya. Nah, dia jadi seperti ini bentukannya ya. Kemudian EK totalnya berapa?
Eka totalnya adalah setengah I1 kali omega kuadrat ditambah setengah I2 kali omega kuadrat. Setengah I1-nya tadi berapa? I1-nya adalah M kecil kali M kuadrat per M ditambah M kecil kuadrat dikali L kuadrat. Ya. Kali omega kuadrat tentunya ya, plus setengahnya kita pisahkan dulu. I2 itu adalah M besar dikali M kecil kuadrat per M besar plus M kecil kuadrat dikalikan L kuadrat dikali omega kuadrat. Nah, kita coba operasikan. Ini hasilnya jadi berapa ya? Setengah dikalikan dengan, nah kita lihat di sini ada apa? Ada yang samanya ya, yaitu L kuadrat omega kuadrat ya. L kuadrat kali omega kuadrat. Nah, di sini ada M kecil dan M besar dalam kurung. M besar plus M dibagi dengan M besar plus M dikuadratkan. Nah, ini akan saling menghilangkan. Nah, jadi hasilnya si eka totalnya yaitu setengah dikalikan dengan omega kuadrat dalam kurung M besar dikalikan M kali L kuadrat per M ditambah M kecil ya. Nah, jadi hasilnya ini ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, ini baru sampai nomor berapa ya kita? 10. Oke, ada satu nomor lagi ya kita bahas untuk nomor 11. Nah, untuk soal nomor 11, seorang anak bermasa 100 kg berada di atas jembatan papan kayu bermasa 100 kg yang diletakkan di atas kedua tongkat A dan B tanpa dipaku. Sebuah tong berisi air yang bermasa total 50 kg diletakkan di titik B. Jika jarak AB 2 meter, BC 3 meter, dan AD adalah 8 meter, maka jarak terjauh anak dapat melangkah dari titik C agar papan kayu tidak terbalik adalah. Nah, jadi si kasus gambarnya dia seperti ini. Ini ada A. Titik A-nya harusnya di atas ya. Ini ada A, kemudian ada tong air di sini, B, lalu kemudian ada C. Nah, di sini ada seorang anak yang nyebrang, D. Si anak ini kita modelkan dengan kotak ramping aja ya. Nah, agar anak tidak terjatuh ya, atau agar papan tidak terbalik. Nah, agar si papan ini tidak terbalik, maka kita harus tentukan dulu porosnya ada di titik C ya. Ini porosnya ya. Agar papan tidak terbalik berarti apa syaratnya? Sigma tau di C dia harus sama dengan 0. Kita analisis dulu diagram benda bebasnya. Pertama, di sini ada benda B. WB kita sebut. Ini ada NC, gaya normal C. Kemudian di sini ada W orang ya. WB di sini jaraknya sekian meter dari C, kita sebut XB ya. Dan ini kita sebut XO lah ya, biar gampangnya seperti itu ya. Jika kita lihat tadi anak ya, berarti si anak ya, oh ya di sini ada berat papan juga ya, dia ada di tengah-tengah ya. Nah, diletakkan di titik B. Jika jarak AB adalah 2 meter ya, di sini ada AB 2 meter, kemudian ada BC 3 meter, dan AD adalah 8 meter.
Nah, di sini 8 meter itu adalah panjang papannya ya, berarti dia berada di 4 meter ya, pusatnya ada di 4 meter. Nah, ini adalah W papan ya, atau WP ya. Di mana di sini M orangnya itu adalah 100 kg, M papannya adalah 100 kg, dan M air adalah 50 ya, 50 kg. Nah, di situ kita tentukan dulu agar dia dapat bergerak gitu ya. Agar dia masih tetap dapat bergerak. Nah, kita lihat di sini si analisis torsinya. Untuk WB dia akan berlawanan arah jarum jam. Kita sebut torka 1. WP kita sebut torka 2 ya. Kalau porosnya dia di C ya, dia akan berlawanan arah. Dan WO di sini ada di searah dengan jarum jam. Berarti torsi 3 ini positif, ini negatif, ini negatif. Berarti analisis gayanya adalah min torka 1 min torka 2 plus torka 3 sama dengan 0. Torka 1 apa, Kang? Diakibatkan oleh WB. Di sini berarti WB jarak dari B ke C. Kita harus tentukan ya. BC berapa? Dikurangi. Ini min ya dua-duanya ya. Torsi 2 berarti WP dikalikan dengan. Nah, jarak dari P ke C ya, di sini kita sebut PC aja lah ya biar gampang. Ditambah dengan torsi 3 yaitu WO dikali XO yaitu 0 ya. Nah, WB-nya berapa di situ? W batangnya adalah 100 kg ya, berarti min 100 kali 10 karena ada gravitasi. Panjang BC-nya berapa? Tadi kita tahu panjang BC di situ adalah 3 ya. Oh sorry, panjang BC. Nah di sini jarak dari B ke C-nya ya, kita lihat dulu ya. BC-nya di sini jarak AB 3 meter. AB 2 meter. Jarak dari B ke C adalah 3 meter ya. Oh dari B ke C ini kan papan ya. Nah berarti WB kali 10 jarak dari PC ya, bukan BC ya. Si torsi satunya itu dia berupa tong air ya, bukan bukan berat orang gitu ya. Jadi di sini min 50 kali 10 kali BC. Jarak dari B ke C berapa? BC di situ adalah 3 ya. Oh BC-nya 3 betul. Dikurangi W papannya berapa? 100 kali 10 kali jarak dari P ke C. Nah, jarak dari P ke C harus kita tentukan ya. Tadi kita tahu jarak dari AB-nya 2. Kemudian BC-nya dia 3 gitu ya. Nah, kita ingat dari P ke C dia pasti adalah 1 meter gitu ya. Berarti 10 kali 1 plus W orangnya berapa? 100 kg. Kali 10 kali X sama dengan 0. Kita coret yang 10-nya. Berarti min 150 dikurangi 100. Ditambah 100 kali X sama dengan 0. Nah, di sini berapa hasilnya? 100X sama dengan 250. Berarti X-nya adalah 2,5 meter ya, atau X0-nya ya yang kita kenal tadi si X0-nya. X0-nya di situ adalah 2,5 meter. 2,5 meter dari mana? Dari titik C. Nah, jadi hati-hati 2,5 meternya dari mana? Nanti jangan-jangan kalian menjawabnya dari titik D. Nah, itu nanti bakal salah perhitungannya. Atau dari titik B, jangan-jangan. Nah, jadi harus jelas ya nanti dalam menyampaikan berapa jaraknya agar dia tidak tergelincir. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, untuk nomor 12 juga sama ya seperti nomor 11 ya.
Di situ ada batas-batasnya perbedaannya ya. Kemudian 13 ya. Nah, boleh ya dicoba kerjakan ulang ya, atau dipahami konsepnya. Ini tentang kesetimbangan ya. Nah, mungkin dari Akang cukup sekian ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih semuanya.